Oke, kita mulai aja kali ya. Oke, aku pertama mau jelasin nih, PBM sama PPU itu apa sih bedanya? Jadi, PBM sama PPU itu eh, kayak suatu pelajaran bahasa Indonesia. Selebihnya itu ya berupa teks-teks gitu pastinya. Banyak banyak samanya sih, tapi letak perbedaannya itu ada di sini, teman-teman. Jadi PBM itu mereka itu fokus pada teknik menulis. Jadi kayak tata bahasa gitu-gitu, kayak pembenaran kosakata gitu-gitu PBM. Kalau sedangkan PPU itu lebih ke fokus pada pemahaman teks gitu. Jadi pemahaman teks ini meliputi apa aja? Banyak sih, biasanya dari ide pokoknya gitu, ide pokok, kemudian kelebihan atau kelemahan teks, apa lagi ya? Mungkin kesimpulan gitu-gitu, kesimpulan, terus hubungan antar paragraf, gitu-gitu. Dan banyak lagi. Kayak ada kayak konjungsi gitu-gitu juga ada mungkin. Nah, dulu zaman zaman aku tuh PPU tuh terbagi kayak jadi dua gitu. PPU tuh ada dua sub dua sub lah intinya. Apa ya Bu, namanya? Ya, namanya dua sub itu. Maksudnya apa? Dua sub itu ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kalau sekarang gimana teman-teman? Masih ada bahasa Inggrisnya enggak? Kalau boleh tahu. Gak ada deh Kak, kalau nggak Enggak salah. ada. Cuma bahasa Indonesia aja. Iya, Kak. Oke, oke. Nah, itu pengenalan singkat di PPU. Oke, eh, bagi yang belum kenal, kenalin dulu, aku Dio. Jadi, aku mahasiswa ITB dari Fakultas Kepala Bisnis dan Manajemen. Nah, di sini tugas aku tuh ngajarin PPU ke kalian. Sebenarnya bisa juga ngajarin PKPM, tapi itu udah dihandle sama teman aku yang lain. Jadi topik kali ini aku tuh mau jelasin PPU di topik ide pokok. Ide pokok itu biasanya juga disebut sebagai gagasan utama. Nah, ide pokok atau gagasan utama itu pasti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan paragraf, berhubungan dengan paragraf. Nah, kalian tahu nggak paragraf yang baik itu paragraf yang seperti apa? Ada yang tahu paragraf yang baik itu paragraf yang seperti apa? Halo? Gak ada yang ini respon yang memiliki satu ide pokok. Oke, betul. Nah, paragraf yang baik, oke, koheren dan sebagainya. Ngomong aja guys, kita itu kayak forum diskusi aja, lebih ke forum diskusi gitu. Nah, ide pokok paragraf yang baik itu pasti harus ada ide pokok ya. Nah, paragraf yang baik itu pasti punya satu ide pokok setiap paragrafnya per paragraf. Nah, di samping itu mereka paragraf yang baik tuh harus ada apa? Penjelas, gagasan penjelas, gagasan, gagasan. Ibaratnya gini teman-teman, kalau kalian membayangkan sebuah rumah, sebuah rumah nih, apa yang kalian pikirkan tentang sebuah rumah? Aku tanya dulu. Kira-kira apa sih yang kalian bayangkan? Kalau misalnya ada rumah, apa yang pertama kalian bayangkan? Rumah itu ada apanya? Coba Ada boleh, fondasinya, Kak. nah, fondasi gitu-gitu kan.
Nah, selayaknya paragraf gitu. Misal kita cuma tahu atapnya aja, atap, atap ini ya. Ini ibaratnya kita namain sebagai ide pokok atau gagasan utama. Apakah ini udah bisa dinamakan ini rumah? Belum kan? Benar? Iya Kak, belum. Baru atap Berarti doang. gitu. Layaknya eh, rumah atau paragraf itu dikatakan baik ketika mereka itu ya apa ya saling melengkapi gitu. Jadi setiap ada ide pokok atau gagasan utama pasti ada gagasan penjelasnya. Jadi paragraf yang baik itu harus ini ya meliputi satu ide pokok dan gagasan penjelas di bawahnya. Oke, apa lagi ya? Aku yang bahas. Sebenarnya kalau bahas PPU tuh agak-agak lebih ke latihan soal sih sebenarnya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Apa sih sebenarnya ide pokok itu? Apa sebenarnya ide pokok? Nah, ide pokok itu, ide pokok itu inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf. Yang dibahas dalam paragraf. Nah, ide pokok itu kan tadi sebutannya gagasan utama. Ini kan sebutannya gagasan utama. Nah, biasanya apa di soal-soal tuh juga ada yang nyebutin kalimat utama, kalimat utama, kalimat utama. Nah, mereka ini sebenarnya sebenarnya itu nggak sama banget gitu loh. Gagasan utama itu lebih ke memuat intinya aja, memuat inti. Maksudnya memuat inti itu apa? Kalau dalam kalimat itu kalimat dasar itu terbangun dari subjek sama predikat aja. Untuk kalimat utama, ini tuh mereka satu kalimat utuh gitu. Jadi lengkap. Jadi ada S, ada P, ada O, ada K gitu untuk kalimat utama. Nah, bicara tentang ide pokok, maaf, bicara tentang ide pokok, eh, bagaimana sih nemuin ide pokok itu? Bagaimana nemuin ide pokok? Bagaimana menemukan ide pokok? Bagaimana? Ada yang tahu bagaimana menemukan ide pokok? Berarti gagasan kita bisa disebut inti kalimat. Nah, betul. Gagasan utama bisa disebut inti kalimat. Jadi gagasan utama itu kan suatu kayak pernyataan umum gitu kan, pernyataan umum dalam satu paragraf. Nah, gagasan umum itu nanti diperjelas lagi oleh gagasan penjelas gitu. Ada yang tahu bagaimana menemukan ide pokok? Biasanya di awal paragraf, ya Kak. Oke, bisa. Ide pokok biasanya ada di paragraf awal. Oke, bisa. Jadi kan biasanya ide pokok tuh eh, apa ya letaknya kan macam-macam kan. Ada yang di awal, ada yang di akhir gitu. Iya, Sebenarnya benar. eh, ngomong ide pokok itu kan ide ide pokok itu tadi apa? Inti permasalahan kan, inti permasalahan. Nah, ini tuh nanti kalau di dalam teks itu kelihatan jelas bahwa mana sih yang inti permasalahan. Soalnya itu bakal kalimat-kalimat setelahnya ataupun sebelumnya itu bakal memperjelas. Jadi kalimat yang menjadi kalimat ide pokok itu yang dapat dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain gitu.
Gitu. Terus yang kedua, ide pokok itu secara bisa ditemukan secara eksplisit ataupun implisit. Ada yang tahu eksplisit sama implisit? Ada yang tahu nggak? Eksplisit itu apa, implisit itu apa? Yang tersirat dan tidak tersirat itu, Kak. Betul. Eksplisit itu sebutannya adalah tersurat. Tersurat itu apa? Tersurat itu langsung dalam teks itu kita bisa menemukan gitu. Sedangkan implisit ini agak susah. Jadi nggak langsung serta-merta dicantumin dalam teks. Biasanya kita agak nyimpulin sendiri sih bagaimana menemukan ide pokok secara implisit ini. Yang paling mudah itu biasanya apa yang paling sering lah intinya itu eksplisit itu untuk ide pokok itu. Nah, biasanya juga, nah tadi kan ada yang nyebut biasanya ada di awal paragraf itu. Nah, itu biasanya juga biasanya juga dituangkan dalam satu kalimat utama. Nah, intinya bagaimana menemukan ide pokok, yaitu gini guys, cari uh, dari teks tersebut mana sih yang dibahas terus gitu. Mana yang dibahas terus. Terus biasanya itu bakal kayak ngalir gitu, habis pernyataan umum itu pasti langsung kayak diperjelas lagi gitu. Gitu intinya untuk menemukan ide pokok. Nah, tadi kan ada yang bilang bahwa ide pokok tuh, eh, bentar aku lihat chat tadi, ide pokok biasanya ada di paragraf awal. Nah, ide peletakan ide pokok itu kan kalau kalian tahu kan biasanya kan apa? Satu deduktif gitu-gitu kan, bener nggak? Dua Iya, induktif, dua induktif, tiga campuran, empat yaitu menyebar. Nah, yang menyebar ini yang biasanya itu teks yang rata-rata implisit, maksudnya ini tuh sifatnya implisit kalau menyebar. Jadi lebih ke arah kata kuncinya itu sering disebut, tapi nanti kalian itu bikin sendiri gitu ininya ide pokoknya. Kata kunci sering disebut. Deduktif ini kan awal, induktif akhir, campuran awal dan akhir. Nah, kalau di campuran ini biasanya tuh eh, apa ya? Gampangnya itu biasanya di akhir tuh ditandai konjungsi. Ditandai konjungsi. Kayak biasanya disebutin lagi gitu ide pokoknya. Konjungsinya itu seperti apa? Konjungsinya bisa seperti oleh karena itu, gitu gitu. Oleh karena itu, dengan demikian gitu. Sorry kalau aku singkat ya tulisannya. Gitu. Itu untuk pembahasan ide pokok. Ada yang mau tanya dulu nggak? Aku tunggu sampai 7:51. Nggak tanya tentang materi ini juga nggak apa-apa, guys. Tanya yang lain juga nggak apa-apa. Kak, izin Kalian, bertanya. oke. Berarti kalau ada soal yang menanyakan ide pokok, Mm-mm. itu berarti eh, urutannya baca di awal awal dulu ya, Kak. Terus dicari di akhir paragraf itu. Betul, bisa, bisa, bisa digituin. Sebenarnya mudahnya gitu ya, kayak kalian itu baca yang awal dulu, terus gimana kalimat awal, apa ya, awal kalimat dulu, terus kalimat kedua. Biasanya tuh
terlihat gitu. Kalau kalimat kedua jelasin kalimat pertama, berarti kalimat pertama merupakan ide pokok. Nah, biasanya selain itu bisa dicek di akhir kalimat. Nah, dicek di akhir kalimat juga dengan demikian kayak kalimat sebelumnya itu pasti jelasin kalimat yang terakhir itu gitu. Paham nggak maksudku? Iya, berarti misal kalimat berikutnya menjelaskan kalimat di sebelumnya, maka kalimat sebelumnya itu kemungkinan ide pokok ya, Kak. Ya, betul. Seperti itu. Kalau induktif ditandai dengan Kak, sih. kalau induktif tuh jarang ya, lebih ke campuran rata-rata. Kalau induktif tuh kan di akhir, jadi em, kalimat-kalimat sebelumnya itu lebih ke jelasin di kalimat akhir itu. Jadi kalimat akhirnya itu merupakan pernyataan umum, sedangkan kalimat sebelumnya itu pernyataan-pernyataan khususnya gitu. Ya udah 751, mungkin apa ya, biar nggak ide pokok aja mungkin tambahin kesimpulan kali ya, materi Oke, kesimpulan, Kak, siap. materi kesimpulan. Sebenarnya kalau PPU itu kalian latihan 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 terus menerus saja sih teman-teman. Kayak eh, banyak-banyak baca gitu loh. Soalnya semua orang tuh pasti bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, kesimpulan itu eh, biasanya merupakan utama, sumber utama informasi tulisan, tulisan. Terus juga kesimpulan itu menyatakan hal yang berkaitan dengan teks, menyatakan hal yang berkaitan dengan teks. Terus dapat berupa kemungkinan, kenyataan, maupun pendapat. Terus juga kesimpulan itu juga diawali oleh konjungsi. Kalau biasanya di teks itu ditanyain kesimpulan dan di kalimat akhirnya itu ada konjungsi, yang konjungsi seperti oleh karena itu tadi sama dengan demikian itu udah pasti kesimpulan. Gitu. Terus mencari kesimpulan tuh gimana? Mencari kesimpulan nggak jauh beda sama kayak ide pokok yang tadi. Ada yang deduktif, induktif, dan juga campuran. Nah, kalau kesimpulan deduktif ya apa ya? em, Lebih ke arah sama sih cara nyarinya. Kesimpulan juga misal deduktif nih, kan tadi di awal berarti gagasan utamanya dulu deduktif. Berarti gagasan utama dulu. Gagasan utama itu tadi ide pokok. Gagasan utama, lalu gagasan penjelas. Nah, kalau induktif, ya gagasan penjelas dulu, baru gagasan utama. Nah, gagasan utama di akhir ini diakhiri juga sebagai simpulan. Ini tuh biasanya bersifat kayak khusus gitu. Pernyataan-pernyataan pernyataan pendapatnya itu khusus. Pernyataan pendapat. Terus yang ketiga ya sama kayak tadi campuran. Nah, di campuran ini tuh biasanya
alurnya tuh gimana? Jadi habis gagasan utama, terus gagasan penjelas, terus utama lagi. Kayak mungkin lebih ke di apa ya, diulangi lagi gitu, di repeat lagi gitu. Udah sih, itu aja untuk materi-materinya mungkin. Bentar. Ada ciri khusus dari gagasan penjelas. Ciri khusus dari gagasan penjelas. Sebentar. Lebih ke arah jelasin gagasan utamanya. Jadi misal gagasan utamanya itu tentang topik apa ya, bentar, aku mikir. Pohon pohon mangga nih, gagasan utamanya pohon mangga. Nah, nanti itu gagasan penjelasnya itu kayak misal bisa aja ciri-ciri pohon mangga itu seperti apa gitu. Terus spesifikasi pohon mangga daunnya seperti apa, akarnya gimana. Nah, itu gagasan penjelasnya. Jadi jelasin yang ada pada gagasan utama gitu, teman-teman. Oke, Astri. Oke, kayaknya itu aja materinya. Nah, aku mau ngasih tips ke kalian. Kayaknya taruh mana ya? Itu udah ada soalnya. Taruh bawah kali ya? Atau taruh atas tipsnya? Kayaknya taruh mana? Yang nyamannya aja, Kak. Oke, Bawa aja. bawah aja. Oke, tips. Tips menaklukkan PPU. Waduh, tips menaklukkan. Nah, sebenarnya yang pertama tuh jelas, kalian tuh harus banyak-banyak baca. Banyak baca. Kenapa? Agar kalian terbiasa. Agar terbiasa dengan soal UTBK. Jadi perbedaan soal UTBK sama soal-soal tryout itu terletak pada panjang bacaannya ya teman-teman. Jadi di soal UTBK tuh lebih panjang banget. Intinya jangan jangan bosen deh, jangan bosen baca. Soalnya pas aku UTBK kemarin atau SNBT kemarin, aku udah merasa jenuh di bagian bahasa Indonesia. Soalnya di awal-awal udah keteteran sama soal kayak PPU, PBM gini, PU gitu-gitu kan. Terus habis itu PK, udah capek kan? Habis PK langsung lanjut bahasa Indonesia itu baca lagi. Nah, bacanya itu pun waktu bahasa Indonesia kan lead bin itu kan 30 menit. Nah, 30 menit itu bacanya banyak pol teman-teman. Banyak pol. Jadi biasain baca, baca mungkin apa ya? Ya latihan baca aja bisa baca dari novel atau apapun gitu. Nah, terus nomor dua tuh, eh, nah pas baca itu saat baca fokuskan fokuskan mata dan juga otak. Maksudnya gimana? Maksudnya agar kalian tuh nggak ngabisin waktu kalian gitu, agar tidak habisin waktu dan baca berulang-ulang. Jadi kalau bisa sekali baca langsung udah langsung ngerti arahnya itu kemana gitu. Oke, berulang-ulang. Terus yang ketiga, pastinya kalau di dalam soal PPU, PBM dan leading itu udah pasti kalian harus apa? Baca soal dulu, baru teks. Kenapa? Agar kalian tidak terkecoh gitu. Maksudnya tidak terkecoh gimana? Eh, Kayak misal kalian udah baca nih, tapi ternyata pernyataannya nyeleneh aja. Misal di PBM, kata ini apakah merupakan kata baku gitu doang kan receh banget. Bentar ya. Ke apa ada ada jeda? Bentar ya, aku jawab yang ini ya. Zidan, ada jeda antar sukses gak sih Kak? Ada, cuma 1 menit kalau nggak salah aku dulu itu. 1 menit atau 2 menit gitu. Tapi saya ingat tuh 1 menit deh. Kak ya soal UTBK setiap orang berbeda soalnya. Berbeda harusnya ya. Maksudnya berbeda itu gimana? Jadi dalam satu ruangan
Itu misal tersedia beberapa paket nih, paket soal, misal A, B, C, D. Nah, udah pasti itu udah di sistem sama mereka, sama si orang-orang pusat ini. Itu yang paket A itu di sebelah sini. Udah kayak di setting gitu. Jadi kalian antara kiri dan kanan pun pasti beda soalnya. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak hijab? Ada aja. Oke, oke, udah kejap semua ya. Udah kejap semua. Agar tidak. Nah, yang keempat ini sih yang paling penting menurut aku. Kayak pelajari. Alhamdulillah cewek kerja. Pagi kak pagi. Nah, eh, yang keempat tuh ini pelajari topik yang lagi tren teman-teman. Apa topik yang lagi tren itu kak? Kan, misal dari pembahasan capres kemarin, debat capres cawapres kan ada yang pembicaraan tentang LFP gitu-gitu kan, LFP, nikel, hilirisasi, hilirisasi sama greenflation. Aku lupa tulisan greenflation itu gimana. Kayak gini mungkin ya. Nah, ini tuh mungkin aja keluar di UTBK. Jadi setidaknya itu kalian mengerti gitu dasarnya aja ya, jangan apa lebih ke dasarnya. Tujuannya apa? Kalian itu ada gambaran nanti misal disediakan teks kayak gitu. Apalagi kalau literasi bahasa Inggris kan. Literasi bahasa Inggris kan udah soalnya ya jelas bahasa Inggris. Misal kosakatanya pun juga misal lebih ke arah kalian nggak kenal gitu kan agak susah gitu. Nah, pahami dasarnya aja LFP itu gimana, terus nikel tuh pembahasan tentang apa gitu sih itu kayak gimana, gitu-gitu sih kayak ikutin tren-tren yang lagi booming lah gitu. Tujuannya itu untuk mengetahui dasarnya gimana. Kalau misal teks nih tentang tsunami kan kalian udah tahu terjadinya tsunami, jadi kalian itu nggak perlu baca semua teksnya gitu. Jadi udah ada angan-angan gitu lah setidaknya gimana sih tsunami terjadinya, oh gini gini gini. Gitu itu maksudnya pelajari topik yang lagi tren. Oke, I think udah cukup sih untuk eh, untuk materinya. Mungkin langsung latihan aja kali ya kan. Oke Kak, boleh. Latihan, bentar, bentar. Nah ini dulu deh. Ini kalau kalian pernah lihat pasti tahu jawabannya apa. Aku kasih waktu sampai 8.05. Iya nggak sih? Itu nggak sih? Langsung aja jawab di komen ya teman-teman. Pakai poll bisa gimana pakai poll tuh? Aku nggak seberapa tahu kalau pakai Zoom. Langsung jawab aja di komenan apa gitu. Oke, udah 8.05. Oke, banyak yang jawab A. Oke, betul, jawabannya adalah A.
Jadi kayak lidah mertua tuh kan awalnya lebih ke deskripsian ya, eh, paragraf utamanya itu. Misal nih, lidah mertua adalah salah satu tanaman hias asli daerah tropis. Nah, kemudian kan eh, dia itu dijelasin kalimat kedua sama kalimat ketiga. Betul, deduktif. Betul, 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 Zian. Oke, kita pindah ke soal yang simak UI ini ya. Gak tahu ini masih relevan atau enggak. Aku tapi kayaknya masih relevan deh untuk kalian. Ini nomor satu dulu nih, gampang sebenarnya. Nomor satu. Nggak perlu waktu lama. Nomor satu. Kelihatan nggak teman-teman? Yuk coba nomor satu sama nomor tiga sampai 809. Kurang kelihatan. Waduh, gimana ya? Kelihatan nggak? Semoga kelihatan deh. Ini nggak berkaitan dengan yang aku jelasin tadi, tapi setidaknya kalian pelajari lain. Pernyataan-pernyataan yang benar, yang sesuai gitu. Cara nyari cara cepatnya itu gimana gitu. Oke, aku tunggu ya. Jawabannya di 809. Nomor satu sama nomor tiga. Oke, udah 809. Jadi yang jawab satu b dan tiga c itu benar. Jadi kalau pertanyaan tentang eh, pernyataan yang sesuai dengan kutipan itu kalian tuh bacanya yang di jawaban dulu terus cocokin sama yang di atas itu aja sih sebenarnya. Lebih ke arah situ. Aman lah ya nomor satu sama nomor tiga. Azahara. Satu, satu masih salah sih Azahara. Kalau misal kalian ragu sama pilihannya gitu, kalian lihat pilihan yang lain gitu, ada atau enggak sama teks. Misal ada, misal A tadi kan ada nomor satu, terus nomor pilihan C juga ada di dalam teks disebutin, D juga.
juga. Otomatis udah jawabannya pasti B gitu. Ya dicek satu-satu gitu lebih amannya. Misal kalau kalian ada dua dua jawaban yang ragu antara B atau D ya gitu ya. Itu kalian cek lagi, D ada nggak di teks? Kalau D ada berarti ya udah jawabannya B gitu. Jadi aku nggak mau lihat yang itu, serem. Apanya yang serem? Ayo kita coba nomor 2 sama 4 lah ya. Pernyataan yang sesuai lagi sama unsur tuntutan. Nah, unsur tuntutan nih sebenarnya sebenarnya sama hampir, hampir sama kalau kalian cari gagasan utama tadi. Yuk, cari ya sampai 8. Kalian minta 2 menit satu soal atau 1 menit satu soal. Sampai 8.14 lah. 8.15. Untuk opsi nomor duanya yang E ada di atas teman-teman. Nanti kalau aku scroll ke atas kalian nggak kelihatan. Nomor 4-nya. Gimana dong nah ini enak. Kerjain dulu aja nomor 4 gitu. Oke, udah 8.15 teman-teman. Jadi eh, nomor 2 banyak yang jawab A ya. Sebenarnya jawaban yang benar tuh D teman-teman. Kenapa?
eh, di nomor dua tuh ada kata hanya membetulkan jari atau menjaganya. Nah, di teks dia itu juga em, disuruh kayak apa ya, kurang lengkap gitu loh. Kalau membetulkan jaring atau menjaganya sampai tersangkut di dalam air. Karena dia juga disuruh kayak meloncat ke air ini bersama pelampung gitu-gitu. Nah, yang lebih lebih apa? Lebih sinkron dan lebih tepat itu pilihan D. Kenapa? Karena dia itu udah benar-benar disebutin dalam kalimat limanya gitu. Nah, untuk yang yang pilihan B itu kenapa enggak? Karena dia itu kurang lengkap gitu untuk pernyataannya sesuai dalam kutipan teks, nggak disebutin gitu apakah dia bekerja pada malam hari atau selebihnya gitu. Nah, untuk yang nomor empat itu jawabannya, nah, yang nomor empat jawabannya yaitu D. Udah pada benar semua kayaknya. Tadi aku lihat nomor empat. Rata-rata udah jawab itu. Nah, ini yang San jawab 4A ya. Eh, jadi eh, yang nomor empat tuh kan kayak dia itu eh, jelasin kan gimana kalau kekurangan vitamin D. Nah, jika kekurangan vitamin ini, Anda berisiko bla 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 bla. Ini tuh penjelasnya, penjelas gitu. Jadi mungkin di nomor 4 tuh kalimat ke satu sama kalimat kedua itu merupakan gagasan utamanya, sedangkan kalimat ke bawahnya itu merupakan kalimat penjelasnya. Kalimat satu sebagai pengantar sih. Ya bisa bisa dikatakan seperti itu sih. Siapa tadi namanya? Dan ya, kalian itu kelihatan gitu mereka tuh jelasin tentang apa inti kutipannya gitu kan. Kan tadi kekurangan vitamin D. Nah, di bawahnya itu dijelasin kayak kalau kekurangan vitamin D itu kan menyebabkan apa gitu-gitu kan. Dijelasin kayak beragam penyakit gitu-gitu. Terus mengindikasikan bahwa terus ada kata-kata penyakit lagi. Jadi otomatis jawabannya tuh pasti nggak jauh-jauh beda dari kata penyakit gitu. Oke, nomor berapa ya? 5. Coba nomor 5. Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Atau langsung ke ini aja ya teman-teman. Bentar. Langsung ke ada soal-soal tentang gagasan. Aduh, kepotong. Coba nomor 10. Aku kasih waktu sampai 8.20 deh. Apa mau challenge kayak satu soal 1 menit gitu? Mau nggak? Ini udah soalnya 1 menit dari sekarang. Ayo, ya weh. Oke, nomor 10 yaitu A, benar Farhan Hamdan. Jadi aku lihat di komen di chat. Untuk Zahra sama Zaki mungkin masih kegocek ya. Jadi sebenarnya apa ya alasannya ya benar? Kalau media hanyalah pilihan.
Oke, ini kata utamanya. Terus kan dijelasin medianya itu berupa apa aja, dari zat anti karat, bla 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 gitu kan. Nah, ini tuh kalimat setelahnya itu menjelasin medianya ini, media hanya pilihan ini. Itu dapat dikatakan bahwa seniman memilih media yang pas untuk dirinya. Jadi kan ini media yang pas untuk dirinya juga merupakan media hanyalah pilihan. Kayak jelasin media hanyalah pilihan itu. Jadi yang benar adalah A, gitu teman-teman. Sebenarnya eh, apa alasannya? Betul. Alasannya karena seluruh paragraf menjelaskan kata media tersebut benar-benar. Sip. Nah, intinya kalau PPU tuh sebenarnya latihan terus aja sih teman-teman. Biar apa ya, feel-nya itu dapet gitu. Feel merasakan jawaban antara ini sama ini itu dapat. Bentar, aku cari lagi. Mana yang gagasannya? Ini ada kesimpulan nih, nomor 14. Nggak bisa. Ini sih. Coba nomor 14 teman-teman, kesimpulan. Kita kan tadi udah belajar kesimpulan. Ayo, sampai 822. Oke, banyak yang jawab 14 adalah A. Nah, aku dulu pas persiapan UTBK juga gitu nih teman-teman. Aku tuh di tahun 2023 pernah ngerjain soal ini kan. Kayak berdasar pengalamanku, dulu tuh aku jawab A. Tapi nyatanya itu salah teman-teman. Apa yang benar kira-kira? Nah, yang benar tuh jawabannya si Anissa, Azalia, sama Fahrah. Yaitu C. Kemiskinan bersifat kompleks. Di situ kan dipaparkan bahwa kemiskinan tuh bukan gejala sederhana. Kemiskinan bukan gejala sederhana. Terus tetapi saling terkait dengan masalah lain yang amat kompleks. Jadi lebih ke menjelaskan ke kemiskinan bukan masalah sederhana. Itu kemiskinan itu bersifat kompleks gitu. Jadi gitu kayak eh, susah dijelasin dari kata-kata untuk jelasin bagaimana menemukan kesimpulan yang benar dan yang baik tuh. Tapi nanti kalian tuh pasti bisa menemukan feel-nya kalau sering-sering latihan. Dulu aku juga sama kalian kok jawabnya A dulu. Tapi ya pas aku cocokin cocokin ke jawaban yang di Fukushima UI-nya ternyata salah teman. Jawabannya C. Kayak lebih kenapa kok bisa karena teksnya itu lebih ditekankan pada kalimat ke nomor berapa ini? Kalimat nomor 3 lebih lebih penekanannya itu tiga, di tengah-tengah gitu. Televisi harus pengumuman belum Coba deh nomor 15. dibuka WA Nomor 15. orang iya om internet kan PT Ah, gandeng.
Yuk, nomor 15 jawabannya apa? Dalam sampai 86. Coba aku lihat jawabannya. A. Oke, Farah A. Yang lain? Yang lain, yang lain. Andi Rajal E. Azalea A. Astri A. Yas E. K. E. E. Belum 826. Kalau enggak A ya E. D kah? Kalau enggak A ya E. Ya, itulah soal bahasa Indonesia. Soal yang tidak bisa diremehkan ya, teman-teman. Eh, Oke, untuk nomor 15 itu jawabannya yang A. Karena paragraf di atas tuh kan membicarakan fungsi payung awalnya. Terus habis ini ya, fungsi ini. Terus ada lagi nggak sih? Nah, melindungi ini kan berarti masuk dalam fungsinya yang tadi. Terus digunakan untuk melindungi diri. Ini kan juga merupakan fungsi. Jadi lebih ke apa ya? Dia itu jelasin fungsi dari payung itu, gitu. Bukan bukan ke arah yang lain. Bukan misal kan tadi kan ada diartikan bahwa gini 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 gini. Itu enggak, itu mengecoh aja, mengecoh pikiran kalian. Pikiran kalian itu jadi terhanyut ke arah jawabannya, wah antara asal usul kata payung atau apa nih gitu kan. Nah sebenarnya itu lebih menekankan pada fungsinya. Itu kan tadi kan ini umbrella yang berarti umbra yang berarti melindungi. Jadi kata melindungi ini kan merupakan fungsi dari payung tersebut gitu. Coba nomor berapa ya? Tuh, yang nomor 17 ini kepotong. Nomor 16 deh sampai 828. Oke, udah 828. Apa jawaban kalian? Anjir aja. A. Oke, yang lain. Dan B. EQ A. B, A, B. Kalau enggak, kalau enggak A ya B. Ayo, masih ditunggu, masih ditunggu. Oke, rata-rata nggak apa-apa. Kenapa selalu ada dua opsi kemungkinan dah. Itulah rumitnya bahasa Indonesia, guys. Oke, kok pada menjawab C ya? Cara sejarawan menganalisis suatu masalah. Yang pasti C enggak ya. Jawabannya tuh yang A, bener yang tadi kata siapa tadi yang di awal tadi. Misalkan gue lupa. Lainnya ini benar. Andira Ajeng benar. A. Dia tuh ini ya paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya itu merupakan gagasan utamanya sekaligus eh, gagasan utamanya itu sekaligus kalimat utamanya gitu. Jadi para sejarawan umumnya memiliki pandangan yang lebih utuh dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa sosial politik. Nah, terus dijelasin lagi berbeda dengan para pengamal umumnya para sejarawan selalu mengaitkan setiap masalah dengan peristiwa itu. Jadi yang bawahnya jelas, yang cukup jelas jelasin yang di atas. Kenapa pandangannya kan ini berbeda dengan pengamal umumnya. Ini itu jelasin apa? Jelasin cara pandangnya gitu. Cara pandangan sejarawan dalam melihat suatu fenomena atau gejala. Itu sih teman-teman. Lagi Kak, bahas yang tadi. Oke, terakhir ya. Terakhir. Bentar. Yang topik. Ada nggak ya topik ya? Bentar, aku cari.
Nah ini deh. Ini, aduh. Kepotong nggak? Kepotong nggak? Nomor 13 nih. Kata saja segi buruk permen. Yuk, soal terakhir. Soal terakhir pada weekend kali ini. Nomor ini. Yang permen ini. Yang 13 nih. Nah, yang aku zoom. 13. Yang ini. Nah, yang ini. Oksida dan nggak kelihatan. Jadi hilang tuh. Kalian baca, kalian baca. Oke, ini aku slide ke bawah ya. Kan tadi kalian udah baca di awal kalimatnya. Posisi. Oke, kelihatan nggak kalau di zoom? Kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan gitu. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan aman berarti. Oke, oke, aman. Yuk, soal terakhir. Harus bener semua nih. Harus bener semua. Nomor 13. Tungguin ya sampai 8, 3, 3 atau 3. Oke, selamat untuk kalian di soal terakhir karena betul jawabannya adalah C. Oke, bagus bagus untuk yang jawab C. Setidaknya kalian udah mulai paham lah, mulai perlahan-lahan paham bagaimana menemukan intisari topik ataupun gagasan utama dan juga kesimpulan. Yeay, congrats, congrats. Kak, recordnya ada di mana? Nanti mungkin recordnya aku kirim ke teman aku ya, soalnya nggak ada teman aku di Zoom ini. Yeay. Oke, kita lupakan tentang PPU kali ini, teman. Aku mau kayak sharing aja pengalaman aku. Kalian juga boleh on mic ya, nggak usah malu-malu. Udah selesai Farhan. Lift boleh, Oke, siap. lift boleh. Eh, ini cuma kayak berbagi pengalaman aja. Sebenarnya tuh kalian di sini tuh rata-rata, kalau aku boleh tahu, rata-rata anak IPA, IPS atau bahasa. IPS Eh, hadir, Kak. Aku bahasa. IPS bahasa. IPA. Oke, SMK, oke. PS. Nah, jadi gini teman-teman, aku dulu kan ke sekolah gitu juga nyampein ke adik-adik tuh, semi gap, oke. Nah, jadi sebenarnya UTBK tuh lebih condong ke apa ya, meng- anak IPA tuh diberikan kayak privilege gitu di UTBK. Kenapa? Ibaratnya nih ya, materi kan ada 7, bener nggak? 7 sukses, bener nggak teman-teman? Itu, bener nggak? Ada yang salah nggak dari ini tuh? Litbin, Litbik, sama PM. Nah, dari materi ini, materi PU, PBM, PPU, Bahasa Indonesia ini kan kita udah belajar dari SD sampai SMA. Ibaratnya semua orang pasti bisa nih, pasti bisa
ngerjain setidaknya soal bahasa Indonesia. Begitupun juga bahasa Inggris. Mereka tuh pasti apa ya, skornya tuh average-nya tuh pasti sama lah antara anak IPA, IPS, bahasa gitu. Pasti sama lah. Nah, sedangkan anak IPA itu memiliki, bentar ini anak IPA pada linjur pula IPS. Nah, ini tuh sebenarnya kasihan ke anak-anak IPS sebenarnya karena mereka tuh dihajar oleh kedua sisi dari anak IPA dan juga bahasa. Anak bahasa juga biasanya tuh pengen banget gitu linjur ke IPS gitu kan. Oke. Nah, anak IPA memiliki keunggulan di PK sama PM teman-teman. Oke. Jadi misal kalau anak IPA nih, misal nih si A atau si Zidan tadi mau masuk IPB, terus si Ajeng tadi juga misal mau masuk IPB, sama-sama anak IPA. Mereka tinggal bersaing pada nilai dua ini, PK sama PM. Mereka bersaing di sini. Mereka bersaing di sini aja sebenarnya. Kenapa? Karena PU, PBM, PPU, Litbin itu yang bahasa Indonesia gitu. Mereka tuh pasti apa ya, nggak jauh gapnya itu gapnya nggak jauh bener gitu. Nah, untuk anak IPS gimana Kak? Nah, anak IPS sama anak bahasa ya setidaknya kalian harus juga memahami PKPM. Nah, untuk anak bahasa, aku menekankan kan kalian tuh fokusnya atau apa ya, spesialisnya di bidang bahasa ya, di bidang bahasa. Otomatis empat subtes yang aku aku lingkarin ini, empat subtes yang aku lingkarin untuk anak bahasa, PBM, PPU, Litbin, Litbing. Ini tuh kalian tuh harus bisa lebih dari 750 sampai 800 lah untuk nilai sukses ini. Kenapa? Misal kalian mau linjur ke jurusan IPS, kalian itu harus gede di nilai tersebut agar bisa nyingkirin anak IPS gitu. Itu anak bahasa, dari pokoknya anak bahasa. Bentar, aku baca dulu. Bahasa Inggrisnya itu bahasa hitungannya kurang. Konsep beberapa materi di PK, contohnya logaritma jujur, anak IPS juga belajar. Oke, nah kenapa anak bahasa harus di 750 sampai 800 di empat empat itu di empat sukses yang aku sebutin? Kenapa? Tujuannya apa? Nah, tujuannya misal PK sama PM kalian ini nilainya rendah, rendah, mereka bisa di apa? Dikatrol, dikatrol, dikatrol oleh nilai 4 tadi, gitu guys. Bisa dikatrol. Jadi itulah tujuannya. Begitupun anak IPS ya kemungkinan PU, PBM, PPU juga ya bisa lah, nggak jauh-jauh. Tapi sebenarnya yang pasti dirugiin tuh anak IPS gitu sih. Soalnya banyak orang-orang itu linjurnya itu ke IPS. Contohnya aku, aku tuh dulu anak IPA banget. Sebenarnya dulu aku tuh kayak bingung gitu kan mau masuk jurusan apa gitu kan. Nah aku tuh kesukaanku itu di bidang kayak keuangan gitu. Nah, bidang keuangan itu kalau di IPA, di Saintek, itu rata-rata di teknik industri gitu-gitu, sistem informasi yang berhubungan dengan uang itu bisa ke arah situ, bisnis juga ke arah situ. Nah, sebenarnya dulu eh, tujuanku itu nggak di PTN, tujuanku itu di sekolah kedinasan kayak STAN gitu, kan itu kan langsung di bawah Kemenkeu. Jadi lebih apa terarah gitulah untuk mapel yang aku sukai gitu. SBM-nya mini atau virus, Kak. Nah, SBM-nya mini atau virus itu nanti ditentukan dari IP semester 1 dan semester 2 gitu. Jadi di ITB tuh eh, lebih ke pertarungan IP sih sebenarnya nanti. Soalnya di masa TPB tuh kalian gede-gedean IP gitu. Anak IPA pada linjur pula. Itu pesan aku untuk anak IPA misal mau ke jurusan Saintek tetap ya harus gedein PKPM. Terus untuk anak IPS juga harus kuat mental melawan anak IPA dan anak bahasa. Begitupun anak bahasa kalau mau tinjur ke IPS harus setidaknya empat subjek tadi yang aku sebutin harus lebih dari rekan-rekan kalian yang IPA sama IPS gitu.
Inggris Inggris di UTBK menurut aku nggak sesusah di tryoutnya Fahmify sih. Soalnya di tryout Fahmify itu eh, aku kosakatanya nggak ngerti-ngerti banget. Kalau di UTBK itu setidaknya ngerti lah. Topik-topiknya itu yang tadi aku bilang, yang topiknya itu selalu keren. Betul. Kalau bisa sih gedein semua. Oke, untuk masuk ITB, ITB kan kemarin rata-rata skornya tertinggi se Indonesia kampusnya untuk rata-rata kampus. Nah, itu di angka 692 kalau nggak salah ITB itu. Di angka sini. Amannya ya 700 lah. Nah, 700 itu bisa dicapai. Nilai aku tuh PU, PBM, PPU tuh sama PK tuh kalau nggak salah 600-an deh. Soalnya PK aku rendah di pas itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin agak ngeblank. Di leading lead bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga di angka 600-an lebih, 600 ke atas. Nah, di PM-nya aku tentu 800. Nah, karena PM ini aku diselamatin sebenarnya. Jadi eh, apa ya? Kalian targetin mana sih sukses yang kalian kuasai. Misal si siapa Farhan, si Farhan menguasai sukses PKPM nih. Berarti Farhan tuh harus tidaknya eh, sukses tersebut itu harus 800-an ke atas lah. Tujuannya apa ya itu tadi. Tujuannya untuk mengkatrol nilai-nilai kamu yang takutnya ada yang rendah di bagian sini gitu. Tujuannya untuk kita dapat berapa? Kita dapat 600 berapa gitu lebih juga atau berapa gitu. Pokoknya PK aku sempat ngeblank. Kayak udah aku jawab kayak bener gitu, tapi justru nilainya yang lebih rendah dari PM. Kan harusnya PM yang lebih susah kan daripada PK. Tapi nggak tahu kenapa kok PK EPM aku lebih tinggi. Skor batas bawah SBM ITB zaman kakak berapa? Skor batas bawah SBM itu 690-an kalau nggak salah. Waktu pas kerjaan PK yang yakin bener berapa? Semua aku yakin bener kalau PK. Enggak sih, enggak. Soal PK itu ada berapa ya? Pokoknya ada yang beberapa soal yang kayak udah capek banget karena kecapean baca kan. Jadi kayak eh, semangatnya itu semangatnya itu kurang gitu nanti. Terus ditambah aku kan di ini kan di Erlangga kan UTBK-nya. Nah, di di Erlangga itu kursinya tuh bentuk modelan kursi terbaru, bukan yang biasanya kalau kursi itu kan ada empat ini ya, empat kaki gitu kan ya. Nah, di, di Erlangga itu enggak. Di Erlangga tuh bentuknya kayak Z gini kursinya. Jadi kalau kalian gerak, badan kalian gerak, itu kayak gempa gitu, kayak goyang-goyang gitu. Jadi bikin pusing. Itu sih yang aku. Jadi pemilihan kursi kayak gitu itu faktor-faktor keluar dari UTBK tuh harus kalian pertimbangin. Misal kalian kan masuk ruangan nih, kalian coba nih kursinya oh, gimana gitu. Kalau nggak enak, bilang aja, Pak, ada tukeran kursi nggak gitu. Jadi faktor-faktor itu biasanya bisa mempengaruhi pengerjaan kalian. Kalian nyaman atau enggak. Nah, pas aku merasa nggak nyaman banget dari awal tes sampai akhir. Soalnya kepala aku pusing, ditambah bacaannya kayak, wah, kayak kalau kalian tahu koran full tulisannya kayak gitu. Capek banget bacanya, gitu sih. Terus dinginnya AC ya, gitu-gitu sih. Kalian harus persiapin apalah setidaknya faktor-faktor luarnya gitu. Terus ini, yang tadi tanya pembobotan SBM ya. Nah, aku nggak tahu untuk pembobotan tuh sebenarnya kami semua nggak tahu gimana pembobotan yang benar tuh. Informasi pembobotan itu pasti pusat yang ngatur. Jadi penyampaiannya pun dari pusat pun nggak secara eksplisit kan. Maksudnya nggak diungkapin secara langsung. Kayak nilai ini kamu harus gede untuk masuk ke jurusan ini gitu. Soalnya sekarang kan TPS aja beda sama yang eh, UTBK di tahun 2022 gitu kan yang ada mapel-mapelnya kayak biologi gitu-gitu kan pasti udah kelihatan lah mana yang jadi utama gitu. 690 bisa dikejar asal kalian rajin aja sih, rajin belajar gitu. Sebenarnya eh, kalau aku saranin kalian tuh habis tryout nih, habis tryout, misal habis tryout platform A,
Itu kan nanti muncul nilainya. Misal nilainya di angka masih rendah nih Kak, masih di 550 misal gitu. Ya udah, nggak apa-apa, nggak harus kalian tuh tryout awal tuh langsung 670 gitu-gitu, jangan. Maksudnya ya boleh sih kalau kalian benar-benar mampu mampu banget gitu. Nah, 550 ini bisa ditingkatin kalau kalian apa sering-sering eval. Jadi, setiap nilai keluar itu kalian harus apa? Eval. Nah, ini tujuannya eval. Misal materi mana yang belum dikuasai. Misal materi ide pokok nih. Ide pokok masih masih salah salah tiga. Berarti kan kalian belum menguasai materi ide pokok tersebut. Gitu sih. Selama TO skor dapat berapa Kak? Apakah lebih tinggi skor SNBT? Aku lebih tinggi skor SNBT daripada tryout. Kalau kalian mau lihat ceritaku pas ini menghadapi UTBK dan lain-lain itu bisa kalian lihat di Instagramku. Kalau kalian misal mau mutualan juga nggak apa. Instagramku, bentar. Tuh, ngerek. Instagramku tuh diohari.s gitu. Itu Instagramku dan di situ ada ceritaku, skor-skorku juga aku taruh situ. Aku paham IPA itu, aku paham IPA nggak sampai ini sih, nggak sampai apa, nggak sampai 600 kalau nggak salah, kalau paham IPA. Kalau yang lain nyampe aku. Fallback Kak. Oke, kalian ini ya DM ya, nanti aku fallback. Soalnya aku bingung kadang ada yang dari mana gitu. Dulu kakak ikut bimbel gitu nggak Kak? Aku dulu lebih ke ikut konseling gitu. Jadi kayak tutornya tuh aku belajar mandiri. Kalau misal aku nggak bisa soal tersebut, aku bilang ke tutorku ini gimana caranya gitu-gitu sih. Lebih ke konsultasi cara ngerjainnya gitu. Aku fokus ke PKPM dulu. Apa IG-nya Kak? IG-ku diohari.s. Gitu, Kak. Nanti misal kalian minta fallback, langsung DM aja lah. Langsung ku fallback pasti. Nah itu sih. Di situ ada cerita aku juga di eh adalah di postingannya gitu. Itu sih saran pesan-pesan aku. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau ini dulu nggak? Oh, eh, ada yang mau ini?